Ngobrol NBA episode 168. Sekarang hari Jumat, it's Valentine's Day, so happy Valentine buat kita semua yang merayakan hari kasih sayang ini. Semoga abis ini makan malam bareng orang-orang tersayang. Sebelum itu kita bikin dulu episode ngobrol NBA. Karena ada berita-berita dari NBA yang layak kita bahas di episode kali ini. Tentunya temanya adalah menjelang All-Star Weekend. Besok Sabtu, Minggu sampai dengan pamungkasnya hari Senin, yaitu game All-Star-nya itu sendiri yang akan dimainkan dengan format yang baru. Kita juga akan melihat banyak sekali berita-berita yang terjadi di NBA. Ada tim yang lagi hot banget, ada pemain yang lagi hot banget, dan juga pemain-pemain yang layak untuk kita monitor ke depannya. Dan ada berita-berita juga menarik yang akan kita bahas di episode ke-168 ini. So, kita langsung aja mulai episode 168. Let's go. Ngobrol NBA episode 168. Sekarang jam 6. Gue mau makan malam Valentine's dinner jam 7. Jadi jam 6 sekarang kita bikin dulu ngobrol NBA, habis itu kita upload ke YouTube buat bacaan sebelum All Star Weekend. Gue akan kasih beberapa informasi tentang All Star Weekend karena masih ada juga teman-teman yang menanyakan beberapa hal tentang All Star yang masih bingung basically. Jadi gue akan coba jelaskan di episode kali ini. Sebelum itu gue juga mau mengumumkan bahwa kita baru saja kemarin membuka sesi pre-book buat kaosnya Kyrie Irving. Kemarin udah sekitar, gue cek 4 jam yang lalu lah, 4 jam yang lalu sekitar ada 69 yang sudah pre-book, sudah 69. Gue tadi udah info juga ke tim gue di kantor supaya dibuka lagi pre-booknya untuk sampai malam ini supaya teman-teman di YouTube yang belum dapat informasinya juga bisa melakukan pre-book, batasnya sampai jam 12 malam ini. Nah, link untuk pre-booknya akan gue taruh di baris pertama deskripsi video ini. Jadi mau klik sekarang boleh, mau nonton episode ini sampai selesai terus akhirnya diklik, silahkan. 69 pesanan, mungkin sekarang udah 70 atau 80-an, tapi sampai nanti malam kita buka pre-booknya, kita perpanjang untuk khusus buat teman-teman subscribers di YouTube. Jadi buat fans saya Kyrie Irving, langsung aja klik link di baris pertama. Yang mau order kaos-kaos kita yang ready stock, yang lain juga banyak sekali katalog yang baru kita restock, juga nanti linknya barengan tuh di baris pertama. Pokoknya ada di baris pertama baris pertama deskripsi video ini ada link. Klik aja, semua yang lo cari ada di situ pokoknya, oke? Yuk, tanpa perlu berpanjang-panjang, kita langsung memulai episode 168. Ada berita-berita tentang All Star yang pastinya teman-teman mungkin masih pada bingung nih All Star ini formatnya tahun ini gimana sih. Jadi gue bahas sepintas aja. Jadi nanti akan ada Rising Stars Challenge besok, yaitu yang mempertemukan antara rookie dan sophomore yang dipecah-pecah ke dalam beberapa tim. Nah, nanti dapatlah juaranya. Itu disimpan tuh. Biasanya kan kalau juaranya Rising Star Challenge udah selesai, mereka nggak ngapa-ngapain. Nah, khusus tahun ini, ketika besok ketemu nih juaranya, si rookie dan sophomore ini, itu akan menjadi tim keempat yang akan main lagi pada hari Senin. Nah, simpelnya kayak gini, nanti tim dari rookie dan Rising Star itu akan, kalau di gambar yang kalian lihat di layar, ini akan masuk ke dalam timnya Candace Parker ya. Akan menjadi timnya Candace Parker, dan ini sudah dibagi nih bracketnya nih. Teman-teman kan udah lihat nih, set. Teman-teman udah lihat ya, tim Chuck isinya adalah tim World. Isinya adalah tim World, cuma akhirnya masuk Trae Young di situ. Masuk Trae Young di situ, terus tim Kenny itu isinya adalah pemain-pemain muda. Ant-Man, Kate, Garland, JB, Tyler Hero, Triple J, Evan Mobley, J-Dub. Lalu tim Shaq ini isinya adalah abang-abangannya NBA. Jadi udah tim USA ya, ada Jaylen Brown, ada Steph, LeBron, KD, Harden, semua di situ deh pokoknya. Nah, kalau kalian ngelihat skripnya NBA itu pasti pengennya finalnya adalah yang ketemu adalah tim Shaq ngelawan tim Chuck. Jadi tim World lawan tim USA. Makanya ini bracketnya dibikin tim Chuck ketemu tim Kenny. Di awal tuh tim Chuck ketemu tim Kenny. Tim Chuck itu bakal ketemu pemain-pemain muda tuh. Jadi tim World bakal ketemu pemain-pemain muda. Lalu tim Shaq
yang isinya abang-abangan NBA itu bakal ketemu pemenang di Rising Stars Challenge besok. Jadi isinya tim Shaq itu nanti akan ngelawan rookie dan sophomore yang akan menjadi juara besok. Jadi diperkirakan kalau naskahnya sesuai dengan kemauan dari Adam Perak, pasti pengennya finalnya adalah tim Chuck ketemu tim Shaq. Itu yang tentunya akan memboost rating dan membuat penonton untuk stay terus nonton sampai selesai. Gamenya akan panjang, tapi ini rules yang berbeda di tahun ini adalah jadi tadi kalian udah lihat bracketnya akan ada 2 pertandingan semifinal yang masing-masing akan memperebutkan 1 tempat untuk ke babak final. Nah, nanti di babak final itu adalah penentuan pemenangnya adalah tim yang pertama kali mencapai angka 40 points. Itu yang akan menjadi juara di NBA All-Star. Kita lihat ya apakah nanti bakal seseru itu. Karena biasa jujur gue kalau dari All-Star sebelumnya, game hari Senin which is yang All-Star game-nya itu gue nggak terlalu excited karena mainnya itu terlalu santai, defense-nya juga nggak almost non-existent lah, defense-nya hampir nggak ada sama sekali. Lu cuma hanya melihat passing-passing layup, dunks, alley-oops, 3 point, uncontested, wide open. Udah bener-bener kayak nonton lagi scrimmage apa ya, emang udah bener-bener pengen jauh-jauh dari cedera dan mereka tahu pasti niatnya we're just gonna have fun, kita bakal break sebentar dari NBA, dan mereka cuma mau nikmatin aja sih weekend getaway mereka, tapi hopefully dengan format ini, dengan script NBA yang tujuannya untuk mengangkat rating ini mereka paling nggak mainnya lebih niat lah, karena mau sekeren-keren apapun pembagian timnya kalau mainnya juga ogah-ogahan dan kelihatan terlalu menyepelekan tanpa adanya competitiveness sama sekali, menurut gue tetap nggak akan enak dilihat. Teman-teman nanti gue abis ini akan bahas tentang dunk contest dan juga 3 point contest. Singkat aja, teman-teman nanti boleh tulis di kolom komen kira-kira siapa yang kalian prediksi untuk menjadi juara 3 point contest dan dunk contest. Oke, kita akan bahas masing-masing partisipannya di All-Star Game tahun ini siapa aja. Kita mulai dari 3 point contest. Oke, ini nama-nama yang akan partisipasi dalam 3 point contest tahun ini. Yang pertama adalah Jalen Brunson, ada Kate, Darius Garland, ada Tyler Hero, Buddy Hield, Cam Johnson, ada Lillard, ada Norman Powell. Secara sekilas, teman-teman boleh ya nanti prediksi siapa yang kalian pegang. Kalau gue dari list ini, dari 8 nama ini, kayaknya Lillard. Kayaknya Lillard. Tapi kalau ditanya siapa yang mungkin akan membuat kejutan, I would say antara Cam Johnson atau Norman Powell. Jadi kalau gue boleh pilih 3 nama yang gue feeling itu Cam Johnson, Norman Powell, sama Damian Lillard. Tapi favorite gue masih condongnya ke gue pengennya Norman Powell sih sebenarnya. Ya udahlah Damian Lillard deh. Gue Damian Lillard deh. Buddy Hield juga punya chance, semua punya chance. Tapi kalau Darius Garland, Kate, JB, Tyler Hero, gue kurang feeling jujur aja. Tapi biasanya gue kurang feeling biasanya kadang suka mengejutkan. Jadi we'll see. Oke, selanjutnya ada AT&T Slam Dunk Contest yang tentunya kontestan tahun ini masih ada sang juara bertahan yang akan mencoba untuk three-peat, yaitu ada Mac McClung, ada Andre Jackson Jr., ada Stephon Castle, ada Matas Buzelis dari Chicago Bulls. Ini semuanya kalau gue lihat ini memang high flyer. Mungkin kecuali Matas Buzelis karena dia yang paling tinggi sebenarnya dari semua peserta lain ya. Tapi dia he had a nice bouncy banget orangnya. Loncatnya tinggi juga, verticality-nya tinggi juga. Tapi kalau gue sih suka sama Andre Jackson Jr. ya. Stephen Castle ini juga benar-benar high flyer juga dan tentunya bakal menarik nih. Gue kalau Matas Buzelis, gue jujur gue kurang feeling kalau ngomongin soal dunk contest ya. Tapi kalau as an in-game dunker, gue suka fine-fine aja sama Matas Buzelis. Tapi kalau untuk dunk contest dan butuh kreativitas, kayaknya gue sih finalnya kayaknya Mac McClung,
Mac McClung sama gue pengen ngomong Stephon Castle. Gue Mac McClung sama Andre Jackson Jr. Kalau gue boleh pilih ya untuk final, Mac McClung sama Andre Jackson Jr. Dan untuk juaranya gue masih condong ke Mac McClung karena gue masih menebak-nebak creativity apa yang dia belum keluarin di tahun-tahun sebelumnya dan itu membuat gue penasaran dan masih terus pengen nonton dunk contest. Oke, lanjut nih, berita selanjutnya adalah ini event yang sebenarnya tahun lalu di All Star kemarin itu jadi salah satu highlight ya, yaitu 3-point battle one on one antara Saab dan juga Steph. Tapi akhirnya di tahun ini tidak dilanjutkan lagi karena mungkin kalau dibikin sama Steph lawan Saab lagi kan pasti jadinya jadi redundant dan nggak naik level gitu ya. Kemarin udah coba ditawarkan ke Caitlin Clark dan Klay Thompson kalau nggak salah ya. Tapi Caitlin Clark-nya menolak untuk berpartisipasi, jadi mungkin itu satu alasan yang membuat event ini tidak dilanjutkan lagi tahun ini. Sangat disayangkan sebenarnya. Kita recap sedikit game-game yang dimainkan hari ini. Ada nggak terlalu banyak sih, tapi ada game-game yang seru. Ada Warriors Rockets yang hari ini dimenangkan sama Golden State Warriors. Steph 27 points, Jimmy Butler tadi juga mainnya oke. Lalu ada Clippers yang ini game juga seru banget tadi. Clippers lawan Jazz tadi seru banget. James Harden 32 points, 10 rebound, 7 assist. Ben Simmons tadi juga debut game pertama bersama Los Angeles Clippers. Nanti kita akan lihat juga poin pertama dari Ben Simmons seperti apa. Gue udah siapin tadi highlightnya. And then ini Dallas Mavericks walaupun tanpa big man mereka ya, nanti ada berita yang kurang enak juga dari Daniel Gafford, nanti gue akan mention juga. Tapi Dante Exum hari ini he had a big game, 27 points, 3 rebounds, 4 assist. Pemain-pemain kayak Max Christie lagi-lagi terus konsisten sampai dengan hari ini. Hari ini dia sekitar berapa tadi? Di 19 poin kalau nggak salah. Jadi selalu dari game pertama sejak dia join Mavs sampai dengan sekarang itu dia double digit semua poinnya. Dan dia statistiknya juga very very well rounded, assistnya, rebounds, the defensive stats, steals, blocks. Max Christie, kayaknya emang trade-nya Luka Doncic nih sebenarnya buat Max Christie, bonusnya Eddie nih. Max Christie keren. Dan semua pemain Dallas menurut gue step up banget walaupun nggak ada pemain-pemain superstar mereka ya. I think Kyrie juga nggak main di game ini dan big man-nya benar-benar very very short handed tapi semua benar-benar bisa step up kayak Dante Exum aja bisa 27 points gitu. Prosper dan lain-lain itu mainnya bagus semuanya, even off the bench juga pemain-pemain semua kontribusinya oke. Mavs, wow, Mavs nih kalau full team nih gila sih. Ngeri. Nas Reed hari ini 27 points, 13 rebound. Nas Reed sejak Julius Randle nggak main ya, cedera ya. Dia selalu tiap game bagus banget statistiknya dan dia benar-benar nunjukin kalau apa ya. Gue cuma bilang ya, gue nggak tahu dan bukan ranah gue untuk ngejudge sebenarnya, tapi gue dari dulu nggak pernah serak sama gaya permainan Julius Randle gitu dan gue sangat mempertanyakan kenapa they pull the trigger untuk ngambil Julius Randle gitu loh. Walaupun memang ada masalah duit-duitan sama Cat ya, terkait dengan kontraknya dan lain-lain. Jadi keputusan yang sulit itu harus diambil. Tapi Julius Randle, gue nggak feeling sih sebenarnya. Dan sekarang Julius Randle nggak main, Minnesota Timberwolves jadi bagus gitu. Overall as a team menurut gue jadi lebih bola-bolanya permainan offense jadi lebih flow-nya lebih enak ditonton gitu loh. Ya nggak tahu ya, mungkin itu cuma pengamatan gue tapi salah satu pemain yang berimpact positif dengan tidak ada Julius Randle itu adalah Nas Reed. CJ McCollum had a big game, 43 points, 7 rebounds, 2 assists. Pelicans menang dari Sacramento Kings, tapi Pelicans musim ini udah terlalu terlambat kalau mau ngejar untuk naik peringkat ya. Menurut gue udah terlalu nyelemnya, udah terlalu jauh, udah terlalu di dasar ini. 13 kali menang, 42 kali kalah dan mereka benar-benar istilahnya
Musim ini tuh kena kutukan apa gua nggak tahu deh. Pelicans semua pemainnya cedera, men. Asli cedera. Lu sebutin nama-nama sampai kayak gimana juga cedera semua. Kayak terakhir Herb Jones, salah satu pemain yang gue juga suka. Herb Jones harus terpaksa tidak bisa main lagi di sisa musim ini karena cedera. Ya kita ngomongin cedera kayak Zion, Brandon Ingram yang sekarang sudah di trade juga ke Raptors. Dan nama-nama lain yang di Pelicans itu cedera mulu kerjaannya. Ampun, kesian sih semua pemain-pemain Pelicans ini. DeJounte Murray yang baru aja mereka dapatkan musim ini juga. Tough season buat Pelicans ya. Oke, that's it. Itu recap untuk game hari ini. Teman-teman lihat ya video ini ya. Gue nggak mau terlalu membahas, tapi Jimmy Butler nih, ya, udah, nggak usah dibahas ya. Ngapain sih dia? Nah, ini adalah highlight dari game tadi ketika T-Wolves ngalahin tim saya OKC dan Chet Holmgren kena poster Ant-Man. Wah gila ya. Ngeri. Ant-Man kena korban lagi, memakan korban lagi Ant-Man. Kali ini chat gue kena deh. Aduh. Nah ini, tadi gue udah sempat bahas tentang Julius Randle. Ini sih dia paksain untuk attack terus padahal sebenarnya dia udah dijaga dengan begitu bagus ya sama J-Dub, tapi dia menolak untuk give the ball to his teammate gitu dan dia tetap berusaha untuk attack sendiri gitu walaupun udah benar-benar dijaga di pressure ball pressure-nya udah kayak begitu udah stop aja sih passing ke temen lu yang lain gitu tapi dia tetap aja masih mau tak ya itulah itu gaya permainan yang sebenarnya dari Knicks sampai dengan sekarang di Milwaukee Bucks. Julius Randle itu kalau di offense kadang suka ball hawk sih gila-gilaan sih. Gue kadang suka suka ngelihat dia ngabis-ngabisin shot clock tuh kayaknya terlalu berlama-lama sama bola itu yang apa ya yang masih kelihatan sampai dengan sekarang gitu. Itu kenapa gue T-Wolves tanpa Julius Randle ya gue rasa gue lebih enak sih, gue lebih enjoy nontonnya gitu. Julius Randle yang pasti kita tahu di trade-nya sama Karl Anthony Towns dan dia di New York Knicks musim ini luar biasa. Terlepas dari dia di hari ini 44 points, kemarin dia 40 points, game di mana Josh Hart juga 30 points. Jadi ini back to back nih Cat nih, kemarin 40 points, hari ini 44 points. Tapi overall musim ini Cat, gila luar biasa man. Points-nya cakep, points-nya kalau nggak salah urutan kedua apa ketiga di antara semua center ya. Rebounds-nya di urutan ke rebounds tuh di urutan kedua kalau nggak salah. Cat tuh ada di urutan kedua di NBA ya, kalau tidak salah. Nanti teman-teman boleh cek di urutan kedua. 3 point shooting-nya, akurasi tembakan 3 angkanya itu di urutan kedua untuk center ya. Pastinya di atasnya posisi 1 itu ada Nikola Jokic. Itu paling tinggi untuk center di NBA. Nikola Jokic itu, nomor 2-nya Cat. Terus berita selanjutnya adalah gue tentu membahas nama-nama yang apa yang selalu dibahas sama semua media, Luka Doncic, nama-nama besar yang selalu dibahas, Wemby dan lain-lain. Tapi gue nggak boleh melupakan pemain-pemain yang sebenarnya layak juga dibahas dan layak kita perhatikan untuk tahun ini di sisa musim ini dan juga di tahun-tahun berikutnya. Pemain yang bernama Isaiah Collier. Ini pemain dari Utah Jazz yang didraft di urutan ke-29 lulusan dari USC. Teman-teman tahu USC adalah college-nya Bronny James. Jadi Isaiah Collier ini secara hype itu secara apa exposure itu ketutup banget sama Bronny James karena when we talk about USC orang pasti bahasnya tentang Bronny James. Padahal Isaiah Collier ini teman-teman lihat ya di sejak 1 Januari jadi sejak awal tahun 2025 dia itu jumlah asisnya itu hanya di bawahnya Jokic, Trae Young, Kate dan juga James Harden dengan 181 assist secara rata-rata sekitar 9 assist per game. Dia tipikal pass first point guard yang mungkin sudah lumayan jarang di NBA sekarang dan ini menjadi satu titik terang buat Utah Jazz musim ini di balik
keburukan rekor menang kalahnya mereka, tapi selalu ada titik terang. Isaiah Collier menurut gue jadi titik terang buat Utah Jazz di musim ini dan juga di musim-musim ke depan. Mereka udah punya dua guard yang bagus ya, Keontae George, combo guard yang selalu terus berkembang gamenya, dan diharapkan gue harapkan dia Keontae George tuh bakal jadi penerusnya Donovan Mitchell lah di Utah Jazz gitu, karena dia secara urutan draft juga nggak tinggi kan Keontae George. Nah ini Isaiah Collier nih lebih lebih hidden gem lagi sebenarnya, karena di draftnya di urutan ke-29 dan dia punya court vision yang bagus, dia juga very very explosive, mainnya juga cukup tenang, dan yang pasti dia court visionnya bagus, dia passingnya juga akurat, dan look at that pass bro. Lu cakep lah Isaiah Collier ini. Teman-teman kalau soal USC jangan selalu brony USC ini, Isaiah Collier nih perhatiin. Ya mudah-mudahan gamenya terus berkembang dan dia bisa jadi penerus the future of Utah Jazz starting point guard. Sejak Colin Sexton nggak ada, dan ini dia nih yang ngambil alih jadi running the point buat Utah Jazz. It's a good kid, good potential. Oke, ini adalah poin pertamanya Ben Simmons di Los Angeles Clippers. Teman-teman di Clippers boleh komentar bagaimana pendapat opini kalian tentang Clippers yang mendatangkan Ben Simmons ya, Will sih. Nih, tuh. Di dalam yang ngendap-ngendap di dalam tiba-tiba dapat Eliup. Ya, itu poin pertamanya Ben Simmons as a Clipper ya. Set. Ya. Ya tapi I think kalau dia coming off the bench ya, dia bisa jadi ball handler, dia bisa jadi playmaker, dia kalau di NBA Fantasy juga posisinya itu adalah point guard dan center gitu. Jadi dia bisa jadi backup center juga. Dan I think mudah-mudahan dia ada di situasi baru, dia bisa punya energi baru, dia nggak kena mental gitu ya, dan yang penting dia pasti jangan cedera terus gitu. Mudah-mudahan ini dia bisa terus main di sisa musim ini dan bisa kembali ke mode Ben Simmons yang dulu kita expect, sampai dibanding-bandingkan sama LeBron James segala kan, sama Colin Cowherd ya. Itu meme sampai sekarang masih muncul terus. Nah ini Norman Powell hari ini luar biasa, 41 points. Norman Powell itu satu pemain yang sebenarnya kalau lu suruh pilih antara James Harden dan Norman Powell untuk mewakili Clippers masuk All Star, Norman Powell juga layak banget jadi All Star. Tapi karena ya kadang namanya All Star ya, lu butuh paling tidak ada faktor nama besar juga gitu. Ketika lu dihadapkan dengan daftar nama gitu ya, ada Norman Powell, ada James Harden, pasti secara nggak sadar lu akan pilih James Harden gitu dibandingkan dengan Norman Powell ya. Tapi Norman Powell musim ini keren, Norman Powell keren banget, dan salah satu faktor kenapa Clippers masih bisa terus bagus musim ini. Oke. Lanjut, ada berita tentang tim yang sebenarnya nggak terlalu banyak dibahas karena kemarin kita bahasnya selalu tentang Luka Doncic. Tapi Denver Nuggets itu mengawali musim ini 29 game pertama mereka hampir di 500 level. Menang 15 kali, kalah 14 kali. Sempat orang bilang bahwa Denver ini cuma menang satu season doang kemarin jagonya. No. Di 26 game terakhir mereka menang 21 kali dan hanya kalah 5 kali. Wow, Jokic is back. Jokic selalu nggak pernah aneh-aneh sebenarnya. Selalu absurd pokoknya di setiap game, dan game-game kayak kemarin Jamal Murray scored 55 points. Itu contoh di mana memang Nuggets kalau udah mode serius ya, semua udah balik, Aaron Gordon udah balik. Gue rasa mereka tetap jadi tim yang paling menakutkan sih di wilayah barat. Lo mau sejago-jagonya OKC, the Memphis Grizzlies, the Houston Rockets, the Clippers, the Lakers, tetap nih Denver Nuggets ini bahaya, ini paling bahaya ini. Oke. Ini berita nggak enak, cedera. Daniel Gafford yang bisa sampai 6 minggu atau lebih karena cedera MCL grade 3 lagi, udah bukan grade 1, grade 2, grade 3 ini. Aduh sayang ya, gila Mavs
big man-nya abis, semua main abis. AD up to sebulan cederanya, Gafford 6 minggu. Derek Lively gue belum cek status terakhirnya berapa lama lagi dia bakal cedera. Oke, next ada berita, ini sebenarnya berita pas Jimmy Butler di-trade ke, Golden State Warriors ya. Akhirnya, Draymond Green pas lagi di podcast, dia bilang dia sama Steph tuh pas ngomongin soal trade-nya Jimmy Butler tuh dia bilang, Steph tuh bilang, "This is it, this is the last ride." Jadi ini adalah last ride buat Golden State Warriors, dengan mendatangkan usaha terakhir buat Golden State Warriors untuk run for another championship dengan mendatangkan Jimmy Butler. Tapi yang gue mau bahas adalah beritanya tentang Steph, Draymond dan juga Jimmy Butler. This is the last ride. Tapi baca komen-komennya ya. Komen-komennya ini teman-teman kalau bacain komennya, last ride, first ride, bus ride, Lakers in 5. Lucu-lucu banget beneran. Last ride, Draymond cried, Mary the bride, Warriors fans are fried, Lakers in 5. Ini semua isinya komen-komennya fans Lakers. Itu lucu banget, gue ngakak banget sumpah bacain ini tuh. Ini last ride Maroon 5, nowhere to run, nowhere to hide, Lakers in 5. Ini lucu banget nih teman-teman, kalau baca-bacaan komen-komen kayak gini tuh beneran bikin hiburan banget pokoknya. Oke, ini another statistik yang cukup absurd ya dari Dyson Daniels. Seperti kita ketahui dia certified maling lah pokoknya. Dia musim lalu di NBA. Ini ngomongin sampai dengan akhir musim ya. Sampai dengan akhir musim selesai 82 games. Itu ada 2 pemain dengan steal terbanyak musim lalu. Yang pertama adalah SGA, yang kedua adalah De'Aaron Fox. Dua-duanya itu sama-sama 150 steals. Ini ngomongin sampai dengan game ke-82. 150 steals. Dan Dyson Daniels sekarang nih masih bulan Februari, baru All-Star break dia stealnya udah 149. Absurd man. Ini benar-benar All NBA Defense First Team ini. Benar-benar First Team All Defense ini. Musim ini raihan steals per gamenya, average-nya Dyson Daniels 3 steals per game. Di bawahnya ada Shea, ada Maxey, ada Nikola Jokic, ada Cason Wallace. Jadi dua dari top 5 steals itu adalah pemain OKC, Cason Wallace dan juga SGA. Tapi Dyson Daniels nih absurd main statistiknya. I just want to say congrats for Kevin Durant yang masuk ke dalam 30,000 club dengan raihan poin sepanjang karirnya yang sudah 30,000 points di urutan ke-8 sekarang ya, di bawahnya Wilt, Dirk Nowitzki, MJ, Kobe, Karl Malone, Kareem, dan of course number 1 ada LeBron James. Dan di antara 8 pemain ini tinggal LeBron dan juga KD yang masih aktif bermain di NBA sekarang. Hormat buat Kevin Durant. Lalu ini lucu-lucuan aja. Ini adalah LeBron kalau menghasilkan uang tuh segitu tuh. Dia cuma nggak ngapa-ngapain tuh dia dapat duit segitu tuh. Nambah terus-terusan. LeBron ini nambahnya receh dulu, sen-sennya dulu. LeBron langsung naik ke $1. Gila ya. Gila nih bapak sama anak nih undang nih. Tuh, LeBron tuh nggak $100 nggak nyampe berapa menit nih, real saya 1,5 menit. 1,5 menit nggak nyampe semenit malah. Oh, gue harus meng-highlight ini. The step back three by Bronny James di game lawan Utah Jazz kemarin. Ini dijaga sama Filipowski. Filipowski itu tingginya 6'11 loh. Tapi Bronny James somehow dia masih bisa found that step back three. Smooth jumper menurut gue keren. Set. Gila. Bronny James kalah tuh. Lakersnya kalah di game itu. Tapi Bronny main di fourth quarter doang. Dia 9 poin kalau gak salah. Keren tuh Bronny James. Gue kaget gitu nontonnya. Jago juga dia. Oke.
Selesai, pembahasan di episode 168 dengan topik-topik yang, banyak topik-topik di NBA yang selalu bisa kita bahas setiap episodenya. Besok of course sudah mulai All Star Weekend, jadi kita off dulu ngobrol NBA-nya. Kita ketemu lagi di ngobrol NBA hari Senin nanti ketika semua sudah beres dan kontes sudah beres, 3-point contest sudah beres, All Star Game nanti hari Senin udah beres. Gue juga bakal siaran nanti hari Senin sama Mutia untuk menayangkan All Star Game di video dan juga di Champions TV. Jadi teman-teman jangan lupa nonton. Gue excited banget, tahun lalu kalau nggak salah nggak disiarin tuh. Nggak ada komentator ya maksudnya pas All Star Game, tapi tahun ini akhirnya ada. Nanti Senin gua sama Mutia yang siaran. Oke, segitu aja episode 168. Teman-teman, again yang mau pre-book kaosnya Kyrie Irving, langsung aja linknya gua taruh di baris pertama deskripsi video ini. Kita akan buka pre-booknya sampai dengan jam 12 nanti malam, khusus buat subscribers YouTube. Karena semua followers Instagram dan lain-lain semua udah beres pre-booknya. Ini khusus buat subscribers YouTube aja yang susulan pre-book ya. Tapi cuma sampai nanti malam. So, segitu aja episode 168. Again, happy Valentine's Day buat semua teman-teman yang menonton video ini. Selamat merayakan Valentine's Day bersama orang-orang yang tersayang. Oke, kita ketemu lagi di Ngobrolin NBA episode selanjutnya. Thank you guys for watching. I'm out.